Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, untuk di video tutorial kali ini ada kulkas Polytron 2 pintu yang masalahnya itu atas bawah tidak dingin. Jadi kulkas Polytron ini tidak dingin atas bawah. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian kipas ya, di bagian kipas. Nah, kemudian di sini untuk kipas nggak ada hembusan sama sekali. Kemudian untuk di bagian bawah lampu juga nyala. Namun bagian bawah juga tidak dingin. Oke, karena untuk kulkas Polytron ini dalam posisi pendefrosan, artinya dalam posisi pendefrosan itu mesin kompresor mati, kemudian kipas mati, hanya lampu saja yang menyala, itu menandakan bahwa ini proses pencairan bunga es setelah 8 jam kerja. Nah, ini untuk di bagian filter ini bukan buntu teman-teman ya, tapi ini dalam proses pendefrosan ya. Kadang ada juga yang sedikit berembun, ada juga yang tidak berembun. Oke, untuk timer ya, untuk timer kulkas Polytron itu ada di bagian sebelah kanan kalau kita dari belakang, tapi kalau kita dari sebelah kiri, tapi kalau misalkan dari depan itu di sebelah kanan ya. Nah, ini saya akan mencoba membukanya ya. Sebenarnya ini tanpa kita buka sebenarnya saya udah tahu caranya, tapi lebih simple lagi, lebih detail lagi nanti penjelasannya ini, makanya saya coba membuka ya. Nah, ini kalau para master ya, karena saya ini masih pemula, mungkin ya video ini ya cukup gampang sekali ya. Tapi kalau bagi yang pemula nanti kurang paham. Oke, ini udah saya bongkar dan ini saya cek di bagian timer udah bergetar ya. Artinya kalau misalkan bergetar itu timer ini masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau timer ini bergetar tapi ada suara krek itu biasanya kadang macet, kadang enggak teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita pegang suaranya halus, bergetarnya halus, itu menandakan bahwa timer ini masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalkan dalam posisi pendefrosan tapi timer ini mati, coba kalian cek terlebih dahulu di bagian fuse dan juga heater, karena ini jalur yang menuju ke timer teman-teman. Dan untuk timer itu sendiri, untuk timer kulkas Polytron itu menggunakan timer sepertiga, jadi bukan timer seperempat. Dan ada juga yang menggunakan timer seperempat, itu memang ada bawaan dari pabrik, cuman dia ada notnya di bagian belakang. Saya pernah mengalami seperti itu satu kali ya. Jadi ada not tulisannya bahwa dia menggunakan timer seperempat. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini saya coba pasang tang ampere. Nah, ini saya akan coba menghidupkan dengan memutar arah berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kita putar. Lupa nggak dibaut. Kita putar nih teman-teman. Kalian bisa perhatikan di bagian ampere. Oke, untuk ampernya 1,1. Ini semakin lama semakin turun 0,9 nanti teman-teman. Karena untuk posisi starting awal itu memang tinggi 1,2 ya. Oke, nah ini ya 0,2 artinya ini mesin kompresor sudah nyala, kemudian kipas harusnya nyala juga ya. Ini saya cek di bagian kipas ini tidak ada hembusan angin sama sekali. Udah pasti dan besar kemungkinan ini letak kerusakannya di bagian kipas. Dan untuk yang lainnya kalian wajib cek semuanya, mulai dari sensor defrost ya, kemudian fuse, kemudian heater, kalian wajib cek semuanya teman-teman. Jadi jangan asal mengira-ngira, tapi kita cek secara fisik juga. Oke, ini udah saya buka untuk cover yang paling depan, kemudian untuk yang paling belakang. Nah, ini kipasnya nggak berputar, harusnya ini kipas berputar ya ketika mesin kompresor hidup ya. Jadi berbarengan teman-teman. Oke, ini ada sekun ya, tinggal kita kita tarik aja. Oke, cukup mudah. Kita lepas sekunnya. Nah, ini ori ya, ori dinamo kulkas Polytron. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ini ada keretakan di bagian dinamo. Nah, kalau misalkan udah retak seperti ini, yang jelas ini perlu diganti teman-teman.
ya. Kemudian untuk heater, nah untuk heater kita bisa lihat dari sini, ini nggak ada heater pecah sama sekali, pembuangan juga lancar. Kemudian untuk sensor defrost ini udah pernah saya ganti, udah 2 tahun yang lalu, masih aman. Kemudian selanjutnya kita pergantian dinamo kipas ya. Jadi untuk dinamo kipas ini bervariasi juga untuk harga-harganya. Jadi saya sebutin juga harganya, ada yang 100 lebih, ada juga yang 60, 40 ya, macam-macam. Tergantung kota dan juga toko masing-masing ya. Mungkin kalau di Papua ya mungkin mahal banget teman-teman, karena ongkirnya ya juga mahal ya. Nah kemudian yang perlu diperhatikan untuk pemasangan kipas ya dinamo, ini kan kipasnya kan harusnya berputar ke kanan teman-teman ya. Jadi untuk rotornya itu harus ke kanan. Tapi kalau misalkan ke kiri, tinggal kalian balik saja angkernya. Posisi angkernya ya itu dibalik, jadi di bagian belakang nanti. Kemudian untuk panjang kalian bisa potong atau kalian nggak perlu potong juga nggak masalah. Kemudian karena ini tipis ya, diameternya, jadi saya tambahkan karet ya, karet supaya pas teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang untuk kipasnya ya. Ini udah selesai ya, semuanya udah selesai. Kipas sudah kita ganti, sensor defrost aman, fuse juga aman, heater juga aman, dimmer juga aman, dan juga saluran pembuangan aman. Dan ini kalau misalkan udah aman, insya Allah udah pasti normal semuanya. Nggak mungkin nanti terjadi bawah yang kurang dingin lah, kemudian yang atas itu kurang cepat atau kayak gimana ya. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga nih untuk pengaturan suhu. Jadi untuk teman-teman semua yang belum mengerti juga, nah ini ada 1 dan juga ada angka 5. Jadi kalau misalkan kita fullkan di angka 5, kita besarkan, otomatis udara yang menuju ke bawah itu lebih sedikit karena dihambat oleh ini ya jalurnya. Nah ini jalur yang menuju ke bawah. Nah ini hanya buka seperti keran itu aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita fullkan ke angka 5 ini pasti dikit. Kalau kita besarkan yang menuju ke bawah di angka 1, kita kecilkan, otomatis udara yang menuju ke bawah itu lebih besar, artinya lebih dingin. Jadi kalau barang kalian semua banyak banget, kalian tinggal setting ke angka 1. Jadi seperti itu. Kalau di angka 5 nanti kurang dingin di bagian bawah ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya juga mohon maaf untuk di kolom komentar saya lambat untuk mengomentari karena banyak banget pekerjaan, dan juga upload juga mungkin 2 hari sekali atau 1 hari ya. Nanti saya akan coba upload tiap hari lagi dan berbagi lagi teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video